Untuk membahas terkait pemulangan jemaah haji ke tanah air, kita sudah terhubung dengan Nasrullah Jasam selaku Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Jasam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Arab Saudi, Pak Said. Baik, Pak Jasam, langsung saja. Jadi sejauh ini bagaimana proses pemulangan jemaah haji? Baik, alhamdulillah proses pemulangan jamaah haji yang kita mulai sejak kemarin tanggal 10 untuk berangkat ke Madinah berjalan dengan lancar dan sudah menjadi rencana kami kesepakatan kantor urusan haji dengan para syarikat dan Kementerian Haji untuk memulangkan jamaah berdasarkan kloter kedatangan. Jadi meskipun sempat dipisahkan berdasarkan syarikat selama di Mekah, tapi kemudian ketika kembali ke tanah air, jamaah dipulangkan berdasarkan kloter masing-masing. Dan sebelum kepulangan kita pastikan keberadaan jamaah, dokumennya, dan lain-lainnya sehingga proses keberangkatan ke bandara berjalan dengan lancar. Baik, secara bertahap dilakukan sejauh ini informasinya berapa kloter pembagiannya dalam pemulangan jemaah haji ke tanah air ini, Pak Jasam? Ya, baik, terima kasih. Untuk saat ini kita masih konsen di gelombang pertama yang hari pertama kemarin 7 kloter. Tentu nanti di hari-hari berikutnya akan terus bertambah sampai dengan nanti di masa puncak sampai dengan 15 dan 20 kloter kembali ke tanah air. Kalau pembagian secara gelombang akan ada berapa gelombang rencananya? Apakah sudah ada diinformasikan juga, Pak Jasam? Ya, Pak Said, untuk kedatangan jamaah, jadi yang berangkat, yang tiba di Madinah itu pulang melalui Jeddah. Yang tiba di Jeddah akan pulang melalui Madinah. Yang tiba di Madinah adalah gelombang pertama, yang tiba di Jeddah adalah gelombang kedua. Nah, untuk gelombang pertama itu semuanya melalui Jeddah, kecuali ada sekitar 8 kloter yang kembali menuju Bandara Madinah, dimulai sejak tadi malam, kloter UPG 1. Kemudian juga disusul dengan kloter-kloter yang lainnya. Jadi hanya ada 2 gelombang. Gelombang pertama yang tiba di Madinah berangkat melalui Jeddah pulangnya. Gelombang kedua yang tiba di Jeddah akan pulang melalui Bandara Madinah. Kecuali 8 kloter yang tadi saya sampaikan yang karena keterbatasan slot time di Bandara Jeddah akan kembali ke Madinah. Baik, dibagi ke dalam 2 gelombang, Pak Jasam. Sejauh ini apakah ada anjuran mungkin kepada para jemaah haji yang akan pulang ke tanah air, apa yang perlu diperhatikan ini agar mungkin tidak ada kendala pada saat proses pemulangan jemaah haji kita? Ya, kami tentu sosialisasi sejak awal ya bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan jamaah, terutama yang terkait dengan barang bawaan. Hanya diperkenankan 32 kilo untuk bagasi dan 7 kilo untuk cabin ya. Jadi kami berharap jamaah mematuhi ketentuan tersebut. Jika ada barang lebih, tentu sejak awal sudah dikondisikan untuk dikirim melalui kargo. Ya, karena kita juga paham bahwa jamaah tentu antusias untuk membeli oleh-oleh untuk kerabatnya, keluarganya, koleganya ya. Tapi kemudian kita juga harus pastikan bahwa bagasi yang dibawa jamaah tidak melebihi ketentuan yang berlaku. Kemudian air zam-zam juga demikian, bahwa kita sudah siapkan di tanah air. Jadi jamaah tidak perlu berupaya untuk memasukkan air zam-zam ke bagasi, entah itu dalam bentuk botol air mineral yang sudah dikosongkan atau dalam bentuk yang lain yang dibungkus dengan kain ihram, itu pada akhirnya akan terdeteksi juga dan akan menghambat proses keberangkatan jamaah ke tanah air. Jadi hal-hal tersebut mohon kepada jamaah untuk dipatuhi agar proses keberangkatan jamaah ke tanah air berjalan dengan lancar. Baik, ada banyak aturan-aturan yang perlu diperhatikan oleh para jemaah kita ya, Pak Jasam. Kemudian setelah para jemaah sampai di tanah air, di bandara, apakah jemaah haji ini sudah boleh langsung pulang ke rumah masing-masing atau mereka ditempatkan ke asrama haji dulu? Atau seperti apa, Pak Jasam? Ya, jemaah haji yang tiba di tanah air, mereka akan ditempatkan di asrama haji, diselesaikan proses dokumennya, kemudian bagasinya dan lain-lain sebagainya. Setelah itu jamaah haji bisa langsung kembali ke rumah masing-masing. Baik, Pak Jasam, berkaitan dengan cuaca di sana masih adakah kendala berarti begitu yang dihadapi oleh para jemaah kita meskipun sudah dalam proses pemulangan nantinya? Ya, cuaca masih cukup panas.
Tadi kami keluar juga masih cukup panas, oleh karena itu kepada jamaah haji yang sudah melakukan ifadah ya, sa'i, kemudian nanti tinggal menunggu wada menjelang kepulangan, saya kira lebih baik untuk banyak beristirahat karena baru saja melakukan prosesi yang sangat berat sekali di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan Kementerian Haji pun beberapa kali mengingatkan jamaah haji seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, agar pertimbangan keselamatan ini menjadi perhatian karena dalam cuaca yang cukup panas ya, terutama untuk ukuran kita orang Indonesia, saya kira memang dibatasi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, terutama bagi jamaah yang akan segera kembali ke tanah air. Lebih baik untuk recovery, sholat bisa dilaksanakan di masjid hotel atau di masjid terdekat ya. Kalau memang cuacanya tidak mendukung dan bisa melaksanakan sholat mungkin di saat malam hari. Terutama saat-saat ini kan haram sangat padat karena masih banyak jamaah yang belum melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji. Baik. Kalau begitu terima kasih Pak Nasrullah Jasam sudah bersedia memberikan informasi kepada kami di Berita Satu Sore. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Jasam. Warahmatullahi wabarakatuh.